Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Jangan buru-buru menyalahkan nasibmu. Karena menurut leluhur Jawa kuno, ada energi gelap yang lebih berbahaya daripada santet, lebih dekat daripada musuh, dan lebih sering menghancurkan hidup manusia daripada kemiskinan. Anehnya, energi itu tidak datang dari luar. Ia hidup di dalam dirimu sendiri. Malam ini, Semar akan membongkar rahasia yang jarang dibicarakan orang tentang energi yang diam-diam merusak rezeki, hubungan, kesehatan, dan arah hidupmu tanpa kamu sadari. Yen wani ngrungokake nganti rampung, bisa jadi malam ini adalah awal perubahan nasibmu. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Ada energi dalam dirimu yang diam-diam menghancurkan nasibmu. Musuh yang tidak pernah kamu curigai. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Banyak orang sibuk mencari penyebab kesialan keluar dirinya. Kalau usaha gagal, katanya karena iri orang. Kalau rezeki macet, katanya karena santet. Kalau rumah tangga retak, katanya karena gangguan goib. Kalau hidup berantakan, katanya karena nasib buruk. Aneh ya, manusia sering curiga pada bayangan di belakang rumah, tetapi tidak pernah curiga pada sesuatu yang tinggal di dalam dadanya sendiri. Padahal menurut para leluhur Jawa kuno, musuh paling berbahaya bukan makhluk goib, bukan pula kutukan, bukan juga nasib, melainkan energi batin yang terus dipelihara tanpa sadar. Energi itu tidak bersuara, tidak bertanduk, tidak menampakkan wujud, tetapi diam-diam menggerogoti arah hidup seseorang. Semar pernah mendengar pitutur tua yang diwariskan turun-temurun. Aja ngingu geni ono ing jero ati. Artinya, jangan memelihara api di dalam hati. Karena api itu pada akhirnya tidak membakar orang lain, ia membakar pemiliknya sendiri. Leluhur Jawa kuno memahami sesuatu yang hari ini mulai dipahami psikologi modern. Ketika seseorang terus menyimpan marah, dendam, iri, takut atau rasa rendah diri, otaknya akan terus mengaktifkan mode ancaman. Tubuh menghasilkan hormon stres, fokus hidup menyempit, keputusan menjadi kacau, hubungan rusak, peluang sering tidak terlihat. Lalu orang itu berkata, "Aku memang sedang sial." Padahal yang terjadi bukan kesialan, melainkan energi batinnya sendiri sedang menutup jalan yang sebenarnya terbuka. Lucunya lagi, manusia sering mengeluh hidupnya gelap, padahal setiap hari ia sendiri yang meniup padam lampunya. Kisah Panji Wrekso dari tanah Jawa kuno. Pada masa Jawa kuno, hiduplah seorang pengawal kerajaan bernama Panji Wrekso. Ia terkenal gagah, pandai bertarung, jujur, rajin. Semua orang yakin suatu hari ia akan menjadi pemimpin pasukan. Namun ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang. Panji Wrekso menyimpan iri yang sangat dalam. Setiap melihat orang lain berhasil, dadanya panas. Setiap melihat orang dipuji, pikirannya gelisah. Ia tersenyum di depan, tetapi batinnya menggerutu di belakang. Tahun demi tahun berlalu, anehnya nasib Panji Wrekso tidak pernah benar-benar naik. Setiap peluang besar selalu lolos,
setiap kesempatan penting selalu hilang. Sampai akhirnya ia menemui seorang pertapa tua di lereng gunung. Sang pertapa hanya bertanya satu kalimat. "Wong liya sukses kok nggawe loro atimu? Mengapa keberhasilan orang lain membuat hatimu sakit?" Panji terdiam. Pertapa itu melanjutkan, "Sing nyolong rejekimu dudu wong liya. Yang mencuri rejekimu bukan orang lain, nanging rasa iri sing kok pelihara, tetapi rasa iri yang kau pelihara sendiri." Kalimat itu menghantam batinnya. Bertahun-tahun ia mengira ada musuh di luar dirinya. Ternyata musuh itu tinggal di dalam dirinya sendiri. Ketika Panji mulai membersihkan iri hatinya, hidupnya perlahan berubah. Bukan karena keajaiban, bukan karena mantra, tetapi karena pikirannya tidak lagi bisik membandingkan. Energinya kembali fokus pada langkah hidupnya sendiri. Dan itulah yang sering terjadi sampai hari ini. Orang modern menyebutnya mental clutter. Leluhur Jawa menyebutnya rereget batin, kotoran jiwa. Namanya berbeda, hakikatnya sama. Energi gelap yang memakan nasib. Ndok, tole. Pernahkah kalian merasa semakin dikejar, keberuntungan semakin menjauh? Semakin dipaksa, hidup semakin berat. Kadang penyebabnya bukan kurang usaha, tetapi terlalu banyak energi gelap yang menumpuk di dalam diri. Energi gelap bukan berarti ilmu hitam, bukan pula gangguan makhluk halus. Energi gelap adalah pola batin yang terus-menerus menghasilkan getaran negatif dalam pikiran. Ketakutan, kemarahan, kecemburuan, penyesalan, rasa bersalah, kebencian. Semua itu menciptakan lingkaran yang berputar terus. Psikologi modern menyebutnya sebagai pengulangan pola bawah sadar. Semakin sering dipikirkan, jalur syaraf di otak semakin kuat, seolah-olah hidup berjalan pada rel yang sama. Maka jangan heran jika orang yang selalu curiga akhirnya bertemu alasan untuk curiga. Orang yang selalu takut akhirnya menemukan alasan untuk takut. Orang yang selalu merasa gagal akhirnya tanpa sadar menciptakan kegagalan baru. Leluhur Jawa punya ungkapan, urip iku sawang sinawang. Hidup adalah cara memandang. Bukan dunia yang selalu berubah, seringkali cara pandang kitalah yang menciptakan dunia yang kita alami. Maka malam ini, sebelum mencari siapa yang menghalangi hidupmu, cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Energi apa yang selama ini diam-diam kau pelihara? Karena bisa jadi yang menghancurkan nasibmu bukan dunia, bukan orang lain, bukan pula takdir, melainkan sesuatu yang setiap hari ikut bangun bersamamu. Dan sesuatu itu ada di dalam dirimu sendiri. Saat energi gelap mulai menguasai jalan hidupmu, tanda-tanda yang sering dianggap biasa. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Energi penghancur nasib jarang datang seperti petir. Ia tidak mengetuk pintu, tidak mengirim surat, tidak memasang pengumuman. Ia datang diam-diam, masuk melalui kebiasaan kecil yang dianggap biasa, lalu tumbuh menjadi penghuni tetap dalam batin. Banyak orang mengira hidupnya sedang diuji, padahal sebenarnya ia sedang dikendalikan oleh pola batinnya sendiri. Coba perhatikan, ada orang yang setiap bangun pagi langsung mengeluh. Cuaca salah, pekerjaan salah, tetangga salah, pemerintah salah, pasangan salah, dunia salah, semua salah, kecuali dirinya sendiri. Lucunya, ia berharap hidupnya berubah,
Padahal yang dipelihara setiap hari justru sumber penderitaannya. Leluhur Jawa kuno menyebut keadaan seperti ini sebagai kejiret bayangane dhewe, terjerat oleh bayangannya sendiri. Bayangan itu bukan makhluk halus, melainkan pikiran yang terus mengulang ketakutan lama. Dalam ilmu modern, kondisi seperti ini mirip dengan negative reinforcement. Otak menjadi terbiasa melihat ancaman, mencari masalah, mengumpulkan bukti bahwa hidup itu memang buruk. Semakin sering dilakukan, semakin kuat pola itu terbentuk. Maka, jangan heran, ada orang yang pindah rumah, tetap sengsara. Ganti pekerjaan, tetap sengsara. Ganti pasangan, tetap sengsara. Karena yang dibawa ke tempat baru bukan hanya tubuhnya, tetapi juga energi lama yang belum dibersihkan. Semar sering tersenyum melihat manusia. Rumahnya dicat berkali-kali, motornya dicuci tiap minggu, ponselnya dibersihkan dari debu. Tetapi hatinya sudah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan. Kisah Ki Jayeng Rogo lan sumur tanpa dasar. Dalam sebuah kisah tua yang hidup di kalangan masyarakat Jawa pedalaman, hiduplah seorang saudagar bernama Ki Jayeng Rogo. Hartanya melimpah, sawah luas, lumbung penuh, kudanya banyak. Namun hidupnya tidak pernah tenang. Setiap hari ia takut kehilangan. Setiap malam ia menghitung kekayaannya. Bahkan saat makan pun pikirannya tetap gelisah. Ia curiga pada pegawainya, curiga pada keluarganya, curiga pada sahabatnya, curiga pada siapa saja. Suatu malam ia bermimpi bertemu seorang kakek berjubah putih. Sang kakek mengajaknya berjalan menuju sebuah sumur tua. Ketika Ki Jayeng Rogo melihat ke dalam sumur itu, ia terkejut. Dasarnya tidak terlihat, gelap, pekat, seolah menelan cahaya. Kakek itu berkata, "Sumur iki jenenge sumur wedi. Ini namanya sumur ketakutan." Lalu sang kakek mengambil segenggam emas dan melemparkannya ke dalam sumur. Hilang, tidak terdengar bunyi. Kemudian dilempar lagi, hilang, lagi, hilang, tidak pernah penuh, tidak pernah cukup, tidak pernah selesai. Sang kakek lalu menatap Ki Jayeng Rogo. "Kui atimu, itulah hatimu." Ki Jayeng Rogo terbangun dengan tubuh gemetar. Saat itu ia sadar, selama ini yang membuatnya menderita bukan kemiskinan, bukan ancaman, bukan musuh, tetapi ketakutan yang tidak pernah terpuaskan. Hari ini pun banyak orang hidup seperti Ki Jayeng Rogo. Tabungannya bertambah, ketakutannya juga bertambah. Rumahnya bertambah besar, kecemasannya ikut membesar. Pengikutnya bertambah, kesepian batinnya juga bertambah. Karena rasa takut memang seperti sumur tanpa dasar. Apapun yang dimasukkan ke dalamnya tidak akan pernah cukup. Ritual Jawa kuno membersihkan energi penghancur nasib. Nduk Tuleh. Leluhur Jawa tidak hanya pandai mengenali penyakit batin, mereka juga meninggalkan laku untuk membersihkannya. Salah satu laku sederhana yang dahulu dilakukan para penghayat kebatinan Jawa disebut nggelar sepi, membentangkan kesunyian. Ritual ini tidak membutuhkan sesaji mahal, tidak membutuhkan tempat angker, tidak membutuhkan benda pusaka. Yang dibutuhkan hanya kejujuran kepada diri sendiri. Caranya sederhana. Pilih waktu menjelang tidur atau menjelang fajar. Duduk dengan punggung tegak, tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lepaskan perlahan 6 hingga 8 hitungan. Lakukan berulang selama 15 menit. Setelah napas mulai tenang, tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa yang paling sering membuat hatiku panas?
Siapa yang paling sulit aku maafkan? Apa ketakutan terbesar yang terus aku pelihara? Jangan dijawab dengan logika. Biarkan batin menjawab. Biarkan kenangan yang selama ini disembunyikan naik ke permukaan. Dalam tradisi Jawa kuno, proses ini disebut nggoleki uwong sing delik nong jero awak. Mencari sosok yang bersembunyi di dalam diri. Menariknya, penelitian modern menemukan bahwa pernapasan lambat dan teratur membantu menenangkan sistem saraf. Gelombang otak bergerak menuju kondisi lebih rileks. Aktivitas bagian otak yang berhubungan dengan stres mulai menurun. Akibatnya, seseorang lebih mudah melihat dirinya dengan jernih. Inilah mengapa banyak lagu Jawa kuno sebenarnya bekerja melalui mekanisme yang hari ini mulai dipahami ilmu pengetahuan. Bukan sihir, bukan pula tahayul, melainkan perpaduan antara kesadaran, fokus batin, dan pengelolaan emosi. Leluhur pernah meninggalkan pitutur yang tercatat dalam berbagai tradisi kebatinan Jawa. Menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, dhuwur tanpa ngungkuli. Menang tanpa merendahkan, kaya tanpa bergantung pada harta, tinggi tanpa merasa lebih tinggi. Maknanya sangat dalam. Musuh terbesar manusia bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri yang belum selesai dengan dirinya. Dan selama energi gelap itu masih dipelihara, nasib baik yang datang pun akan terasa seperti musibah karena wadah batinnya masih bocor. Pada batch berikutnya, Semar akan mengajak kalian masuk lebih dalam ke salah satu energi paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Energi yang membuat seseorang merasa benar padahal sedang tersesat. Energi yang diam-diam merusak rezeki, hubungan, kesehatan, bahkan arah hidupnya. Energi yang oleh leluhur Jawa disebut sebagai penyakit sang bayangan. Penyakit sang bayangan. Saat manusia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Merasa paling benar awal dari kegelapan batin. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ada satu energi yang jauh lebih berbahaya daripada marah, lebih berbahaya daripada iri, lebih berbahaya daripada takut. Energi itu adalah merasa paling benar. Sekilas terdengar aneh. Bukankah menjadi benar itu baik? Tentu baik. Tetapi merasa paling benar adalah perkara yang berbeda. Karena ketika seseorang merasa paling benar, ia berhenti belajar, berhenti mendengar, berhenti melihat, dan mulai hidup di dalam cermin yang hanya memantulkan dirinya sendiri. Leluhur Jawa mengenal penyakit ini sejak ratusan tahun lalu. Dalam berbagai pitutur tua, terdapat ajaran, rumongso bisa, ojo sampai kehilangan kemampuan untuk merasa. Artinya, merasa bisa jangan sampai kehilangan kemampuan untuk merasa. Makna filosofisnya sangat dalam. Orang yang memiliki ilmu tetapi kehilangan rasa akan mudah menjadi sombong. Orang yang memiliki kekuasaan tetapi kehilangan rasa akan mudah menjadi lalim. Orang yang memiliki keyakinan tetapi kehilangan rasa akan mudah menjadi fanatik. Hari ini penyakit itu masih hidup, bahkan mungkin lebih kuat daripada zaman dahulu. Lihat saja, orang baru membaca sedikit sudah merasa paling tahu. Baru punya sedikit uang sudah merasa paling sukses. Baru mendapatkan sedikit pengikut sudah merasa paling hebat. Padahal hidup tidak pernah tunduk pada kesombongan. Hidup selalu menguji bagian yang paling dibanggakan manusia. Itulah sebabnya banyak orang yang terlihat kuat di luar tetapi rapuh ketika diuji. Karena yang dibangun adalah topeng, bukan batin.
Dalam psikologi modern, ada istilah blind spot, titik buta, bagian diri yang tidak mampu kita lihat sendiri. Semakin besar ego seseorang, semakin besar pula titik butanya. Maka jangan heran, orang yang paling sulit berubah biasanya bukan orang bodoh, melainkan orang yang merasa dirinya sudah selesai. Kisah gelap Empu Wisanggeni dan cermin hitam Majapahit. Dalam cerita tua yang beredar di lingkungan para empu dan pengembara batin Jawa, pernah hidup seorang pembuat pusaka bernama Empu Wisanggeni. Karyanya luar biasa, kerajaannya menghormatinya, para bangsawan mencarinya, bahkan para pendekar rela menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan keris buatannya. Awalnya ia rendah hati, namun semakin terkenal, sesuatu mulai tumbuh di dalam dirinya, kesombongan. Ia mulai percaya bahwa keberhasilannya berasal sepenuhnya dari dirinya sendiri. Ia mulai meremehkan orang lain, mulai menghina para murid, mulai menertawakan para petani, mulai memandang rendah siapa saja yang dianggap tidak sepintar dirinya. Suatu malam datang seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Ia membawa sebuah cermin hitam. Sang lelaki berkata, "Delok awakmu, lihatlah dirimu." Empu Wisanggeni tertawa. "Aku sudah tahu siapa diriku." Tetapi lelaki tua itu tetap menyerahkan cermin tersebut. Ketika Empu Wisanggeni melihat ke dalamnya, ia tidak melihat wajahnya. Yang terlihat justru bayangan-bayangan gelap. Wajah marah, wajah iri, wajah sombong, wajah rakus. Semua wajah itu bergerak seperti hidup. Empu Wisanggeni ketakutan. Lelaki tua itu berkata, "Kowe ora lagi ndeleng awakmu. Engkau tidak sedang melihat tubuhmu, nanging ndeleng isi batinmu, tetapi sedang melihat isi batinmu." Keesokan harinya lelaki tua itu menghilang, tidak pernah ditemukan lagi. Namun sejak malam itu Empu Wisanggeni berubah. Ia mulai memahami bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan kemiskinan, bukan kegagalan, bukan lawan, tetapi bayangan dirinya sendiri yang tidak pernah ia kenali. Dok, hari ini cermin hitam itu masih ada, bukan dalam bentuk benda, tetapi dalam bentuk kehidupan. Orang yang mudah marah akan dipertemukan dengan keadaan yang memancing amarahnya. Orang yang sombong akan dipertemukan dengan keadaan yang meruntuhkan kesombongannya. Orang yang rakus akan dipertemukan dengan rasa tidak pernah cukup. Hidup adalah cermin yang sangat jujur, kadang terlalu jujur. Ritual cermin air. Laku Jawa memutus energi bayangan. Para leluhur Jawa memiliki sebuah laku sederhana untuk menghadapi bayangan dirinya sendiri. Laku ini dikenal dalam beberapa tradisi kebatinan sebagai ritual cermin air. Bukan untuk memanggil makhluk halus, bukan untuk melihat masa depan, melainkan untuk melihat isi batin sendiri. Caranya sederhana. Siapkan semangkuk air bening. Lakukan pada malam hari saat suasana tenang. Duduklah di depan air tersebut. Atur nafas perlahan. Tarik 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 8 hitungan. Lakukan berulang hingga pikiran mulai tenang. Kemudian tatap permukaan air. Bukan untuk mencari penampakan, tetapi untuk menghadirkan kejujuran. Tanyakan perlahan, apa kebohongan terbesar yang masih aku katakan kepada diriku sendiri? Apa luka yang masih aku sembunyikan? Apa kesombongan yang masih aku pelihara? Apa ketakutan yang selama ini mengendalikan langkahku?
Biarkan jawaban muncul tanpa dipaksa, tanpa ditolak. Dalam tradisi Jawa kuno, air dipercaya sebagai simbol kejernihan batin. Sedangkan dalam ilmu modern, proses refleksi seperti ini mengaktifkan kesadaran diri. Otak mulai menghubungkan emosi, memori, dan pola perilaku yang selama ini berjalan otomatis. Ketika seseorang mampu melihat dirinya dengan jujur, ia mulai memiliki kesempatan untuk berubah. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari luar. Perubahan sejati dimulai ketika seseorang berhenti berbohong kepada dirinya sendiri. Ada satu kutipan tua yang sering dikaitkan dengan ajaran para kawula bijak Jawa. Sopo salah seleh, sopo bener tetep eling. Yang salah hendaklah mengakui, yang benar tetaplah waspada. Maknanya luar biasa. Bahkan ketika kita benar, kita tetap harus menjaga kerendahan hati, karena kesombongan sering masuk melalui pintu kemenangan. Dan energi gelap paling berbahaya sering datang dengan wajah yang tampak paling terang. Maka malam ini, sebelum tidur, jangan bertanya siapa yang menghalangi hidupmu. Tanyakan terlebih dahulu, bayangan apa yang masih tinggal di dalam diriku. Karena selama bayangan itu belum dikenali, ia akan terus diam-diam mengendalikan arah nasibmu. Dan pada batch berikutnya, Semar akan membuka satu lapisan yang lebih dalam lagi tentang energi warisan yang dibawa manusia dari lingkungan, keluarga, dan luka masa lalu. Energi yang membuat seseorang mengulang penderitaan yang sama selama puluhan tahun tanpa menyadarinya. Energi yang oleh para leluhur disebut sebagai rantai tak kasat mata. Rahayu, ndok, tole, putu-putuku kabeh. Ada orang yang sejak kecil selalu merasa tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup tampan, tidak cukup kaya, tidak cukup berharga. Anehnya, tidak ada yang benar-benar mengajarinya secara langsung. Tetapi perasaan itu hidup di dalam dirinya. Tumbuh, mengakar, lalu menjadi cara ia memandang dunia. Leluhur Jawa kuno memahami bahwa manusia sering membawa warisan yang tidak terlihat. Bukan hanya warisan tanah, bukan hanya warisan rumah, bukan hanya warisan pusaka, melainkan warisan rasa, warisan ketakutan, warisan kemarahan, warisan luka. Dalam kehidupan modern, para ahli psikologi menyebutnya sebagai pola antar generasi. Trauma yang tidak selesai sering berpindah melalui cara berpikir, cara mendidik, dan kebiasaan hidup. Seorang ayah yang hidup dalam ketakutan bisa menurunkan ketakutan itu kepada anaknya. Seorang ibu yang hidup dalam rasa kurang bisa menurunkan rasa kurang itu kepada keturunannya. Bukan karena kutukan gaib, tetapi karena pola yang terus diwariskan. Leluhur Jawa memiliki ungkapan, wit olo, woh olo. Pohon buruk menghasilkan buah buruk. Namun banyak orang salah memahami kalimat itu. Mereka mengira itu tentang hukuman, padahal maknanya lebih dalam. Apa yang ditanam dalam batin akan tumbuh dalam kehidupan. Jika ketakutan yang ditanam, maka ketakutan yang tumbuh. Jika kebencian yang ditanam, maka kebencian yang tumbuh. Jika kesadaran yang ditanam, maka kebijaksanaan yang tumbuh. Ndok, kadang yang membuat hidup berat bukan masalah hari ini,
melainkan beban lama yang belum pernah disadari, beban yang ikut menumpang sejak masa kecil. Kisah Jakakerta dan Sumpah Tanpa Kata. Di wilayah yang dahulu menjadi jalur perdagangan Jawa kuno, hiduplah seorang pemuda bernama Jakakerta. Ia pekerja keras, rajin, jujur, namun hidupnya selalu terasa seperti berjalan melawan arus. Setiap kali hampir berhasil, sesuatu selalu terjadi. Setiap kali hampir tenang, masalah baru datang. Ia mulai percaya dirinya dikutuk. Maka ia mendatangi seorang pini sepuh tua yang terkenal bijaksana. Setelah mendengar cerita panjang Jakakerta, sang pini sepuh hanya bertanya, "Ayahmu orang seperti apa?" Jaka menjawab, "Pemarah." "Lalu kakekmu?" "Pemarah juga." "Lalu buyutmu?" "Menurut cerita keluarga, beliau juga terkenal keras." Pini sepuh itu tersenyum, kemudian berkata, "Kutukan yang kau cari mungkin tidak datang dari langit. Mungkin datang dari kebiasaan." Jaka terdiam. Pini sepuh lalu mengajaknya memperhatikan hidupnya sendiri. Dan benar saja, setiap menghadapi masalah, Jaka selalu marah. Saat marah, ia membuat keputusan buruk. Saat keputusan buruk dibuat, masalah baru muncul. Saat masalah muncul, ia kembali marah. Begitu terus berulang. Bukan kutukan, bukan santet, bukan nasib buruk, melainkan rantai emosi yang diwariskan turun-temurun. Leluhur Jawa menyebut keadaan seperti itu sebagai balung tanpa daging, tulang tanpa daging, sesuatu yang tidak terlihat tetapi menopang seluruh bentuk kehidupan seseorang. Jaka akhirnya memahami, yang harus diputus bukan hubungan dengan leluhurnya, tetapi pola yang tidak lagi berguna. Karena menghormati leluhur tidak berarti mengulang semua luka mereka. Menghormati leluhur berarti melanjutkan kebijaksanaan mereka dan menghentikan penderitaan yang tidak perlu diwariskan. Ritual Jawa kuno memutus rantai energi lama. Ndok toleh. Para leluhur memiliki sebuah laku sederhana yang dahulu dilakukan menjelang malam Jumat atau menjelang fajar. Laku ini disebut sebagai ngluruh jejak batin, mencari jejak yang tertinggal di dalam diri. Caranya tidak rumit. Siapkan secarik kertas, duduk tenang, atur napas perlahan. Kemudian tuliskan 3 pertanyaan. Apa ketakutan yang paling sering muncul dalam hidupku? Apa kebiasaan buruk yang terus berulang? Siapa orang pertama yang pernah mengajarkan pola itu kepadaku? Tuliskan apa saja yang muncul. Jangan disensor, jangan diperindah, jangan dibuat terlihat bijaksana. Tulis dengan jujur. Setelah selesai, baca perlahan. Lihat hubungan antara pengalaman masa lalu dan kehidupan hari ini. Dalam tradisi Jawa, proses ini disebut membuka simpul batin. Dalam ilmu psikologi modern, proses ini mirip dengan meningkatkan kesadaran terhadap pola bawah sadar. Karena sesuatu yang tidak disadari akan terus mengendalikan hidup kita. Tetapi sesuatu yang sudah disadari mulai kehilangan kekuatannya. Ada pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Jawa. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu hanya menjadi nyata melalui laku. Maknanya sederhana. Mengetahui saja tidak cukup. Menyadari saja tidak cukup. Perubahan terjadi ketika kesadaran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka setelah menemukan pola lama itu, mulailah memutusnya sedikit demi sedikit. Jika biasanya marah, belajar diam sejenak. Jika biasanya takut, belajar melangkah perlahan.
Jika biasanya mengeluh, belajar bersyukur. Bukan karena hidup langsung berubah, tetapi karena energi yang menggerakkan hidupmu mulai berubah. Dan ketika energi berubah, arah nasib perlahan ikut berubah. Ndok, masih ada satu lapisan terakhir yang paling dalam. Lapisan yang bahkan sering tidak dibahas oleh manusia modern. Lapisan yang dalam ajaran kebatinan Jawa disebut sebagai pusat pancaran nasib. Tempat semua energi berkumpul, tempat semua keputusan hidup bermula, tempat cahaya dan kegelapan saling berebut pengaruh. Pada batch terlahir, Semar akan mengajak kalian memasuki ruang sunyi itu, ruang tempat manusia bertemu dirinya yang paling sejati, ruang yang menentukan apakah hidup akan terus dihancurkan oleh energi gelap atau mulai dipimpin oleh cahaya kesadaran. Pusat pancaran nasib, tempat cahaya dan kegelapan bertemu, ruang sunyi yang menentukan arah hidupmu. Rahayu. Dok, tole, putu-putuku kabeh. Kini kita sampai pada lapisan yang paling dalam. Lapisan yang tidak bisa disentuh tangan, tidak bisa ditimbang, tidak bisa difoto, tetapi pengaruhnya terasa dalam seluruh perjalanan hidup manusia. Para leluhur Jawa menyebutnya rasa sejati, tempat berkumpulnya niat, keyakinan, kesadaran, dan arah batin. Di sanalah nasib sebenarnya mulai bergerak. Bukan di pasar, bukan di kantor, bukan di jalanan, melainkan di ruang sunyi yang ada di dalam diri. Banyak orang ingin mengubah hidupnya, tetapi tidak pernah masuk ke ruang itu. Mereka sibuk memperbaiki dunia luar, sementara sumber masalahnya masih duduk tenang di dalam batin. Semar jadi teringat sebuah pitutur tua yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Jawa dan semangat dalam naskah kuno seperti Serat Centini. Sing sapa weruh marang awake dhewe bakal weruh marang dalane urip. Barang siapa mengenali dirinya sendiri akan mengenali jalan hidupnya. Lihatlah kehidupan hari ini. Banyak orang bekerja bukan karena panggilan hatinya. Banyak orang mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Banyak orang memikul impian yang bahkan bukan miliknya. Lalu ketika lelah ia bertanya, kenapa hidup terasa berat? Karena ia sedang berjalan menjauhi dirinya sendiri. Dalam ilmu modern, ketika seseorang hidup bertentangan dengan nilai batinnya, tubuh akan mengalami tekanan psikologis yang terus-menerus. Pikiran lelah, emosi mudah meledak, motivasi menurun, kehidupan terasa kosong. Leluhur Jawa telah memahami hal itu jauh sebelum istilah psikologi dikenal. Mereka menyebutnya ora nyawiji, tidak menyatu dengan dirinya sendiri. Dan ketika manusia tidak menyatu dengan dirinya sendiri, energi hidupnya tercerai-berai. Pitutur leluhur, cahaya yang terlupakan. Do, toleh. Dalam berbagai warisan kebijaksanaan Jawa kuno, terdapat satu benang merah yang selalu muncul. Manusia pada dasarnya membawa cahaya, tetapi cahaya itu sering tertutup oleh debu batin, debu kesombongan, debu ketakutan, debu kebencian, debu iri hati, debu luka lama. Dalam karya tua Suta Somal dikenal ajaran Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda-beda tetapi satu adanya, tidak ada kebenaran yang mendua.
Makna yang lebih dalam bukan sekedar tentang kehidupan sosial, tetapi tentang keadaan batin manusia. Ketika pikiran, ucapan, dan tindakan tidak selaras, manusia hidup dalam perpecahan di dalam dirinya sendiri. Ketika ketiganya menyatu, muncullah kekuatan batin yang luar biasa. Dalam serat Sabda Palon berkembang pitutur, eling lam waspodo, ingat dan waspada. Dua kata yang tampak sederhana, tetapi justru menjadi penjaga kehidupan. Eling berarti sadar, waspada berarti tidak tertidur oleh ego. Karena energi penghancur nasib selalu masuk saat kesadaran sedang lengah. Saat manusia terlalu yakin bahwa dirinya tidak mungkin salah. Saat manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain. Saat manusia terlalu sibuk mengejar dunia hingga kehilangan dirinya. Semar sering tertawa kecil melihat tingkah manusia. Mencari ketenangan sampai ke gunung, mencari jawaban sampai ke tempat keramat, mencari keberuntungan ke berbagai penjuru. Padahal yang dicari seringkali sedang duduk diam di dalam dirinya sendiri. Seperti orang yang mencari kacamatanya ke seluruh rumah, padahal kacamatanya sedang menempel di kepalanya. Begitulah manusia. Kadang lucu, kadang kasihan, kadang keras kepala, tetapi selalu punya kesempatan untuk kembali pulang kepada dirinya sendiri. Ritual inti pembersih energi penghancur nasib. Ndok, tole, putu-putuku kabeh. Kini Semar akan membagikan laku sederhana yang dahulu dikenal dalam berbagai tradisi perenungan Jawa. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk memanggil kekuatan gaib, melainkan untuk membersihkan pusat pancaran nasib di dalam batin. Lakukan menjelang tidur selama 7 malam berturut-turut. Duduk tenang, punggung tegak, pejamkan mata, tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Jangan melawan pikiran, jangan mengejar pikiran, biarkan lewat seperti awan. Kemudian ucapkan perlahan di dalam hati, aku melihat ketakutanku. Aku melihat kemarahanku. Aku melihat kesombonganku. Aku melihat lukaku. Aku tidak lagi lari darinya. Lalu bayangkan semua beban itu seperti debu yang terangkat oleh angin. Tidak dilawan, tidak dipeluk, hanya dilepaskan. Setelah itu hadirkan rasa syukur, bukan karena hidup sempurna, tetapi karena masih diberi kesempatan untuk bertumbuh, masih diberi kesempatan memperbaiki diri, masih diberi kesempatan menjadi manusia yang lebih sadar daripada kemarin. Secara tradisional, laku ini bertujuan membersihkan rereget batin. Secara ilmiah, latihan seperti ini membantu menenangkan sistem saraf, meningkatkan kesadaran diri, dan mengurangi dominasi pola bawah sadar yang merusak. Sedikit demi sedikit, otak membangun jalur baru. Sedikit demi sedikit, batin menemukan keseimbangannya. Sedikit demi sedikit, energi yang dahulu menghancurkan mulai kehilangan kekuatannya. Karena sesungguhnya, nasib tidak hanya dibentuk oleh apa yang terjadi pada dirimu. Nasib juga dibentuk oleh bagaimana batinmu merespons apa yang terjadi. Dan disitulah letak kekuatan yang selama ini sering terlupakan.
Ndok. Jika malam ini kalian mengingat satu hal dari seluruh perjalanan kita, ingatlah ini. Musuh terbesar manusia bukan selalu dunia luar, bukan selalu keadaan, bukan selalu orang lain. Seringkali musuh terbesar itu adalah energi gelap yang diam-diam dipelihara setiap hari. Namun kabar baiknya, apa yang dipelihara bisa dilepaskan. Apa yang dipelajari bisa diubah. Apa yang mengikat bisa diputus. Dan apa yang gelap bisa diterangi. Maka ketika selesai mendengar kisah ini, jangan buru-buru mengubah dunia. Mulailah dari membersihkan ruang sunyi di dalam dirimu. Karena ketika ruang itu terang, langkahmu ikut terang, pikiranmu ikut terang, keputusanmu ikut terang, dan jalan hidupmu perlahan ikut terang. Mari kita tutup perjalanan malam ini dengan pitutur batin. Terjadilah kejernihan di dalam pikiran. Terjadilah kelembutan di dalam hati. Terjadilah keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan. Terjadilah pelepasan atas segala beban yang tidak lagi perlu dipikul. Terjadilah cahaya kesadaran memenuhi ruang batin. Terjadilah kedamaian yang berakar dari dalam diri. Terjadilah keseimbangan antara pikiran, rasa, dan tindakan. Terjadilah kehidupan yang lebih selaras dengan jalan sejati. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hong Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya ing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati